اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu bahkan berjuta nikmat kepada kita semua, yang apabila kita menghitungnya maka tidak akan sanggup kita sebagai manusia. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsyuha. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil akhirah. Selanjutnya khatib mengajak khususnya kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan semangat kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi apa yang dilarangnya. Bimtisalil awamirillah wajtinabun nawahi. Jamaah Jumat kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tema atau judul khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah bahaya hoax menurut pandangan Islam. Tahun ini kita memasuki tahun politik. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini, terutama yang berkaitan dengan berita atau kabar yang sampai kepada kita. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya langsung kita share ke grup-grup yang lain. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi berita atau kabar yang beredar, maka kita perlu tabayun untuk klarifikasi kebenaran adanya berita atau hal-hal yang bersangkutan yang akibatkan bisa menjadi berita fitnah atau kebohongan. Berita yang berkembang akhirnya bisa dikatakan sebagai berita yang bohong atau dalam istilah sekarang adalah hoax. Kata hoax mengandung arti dalam bahasa Arab adalah al-ifk, yaitu berita bohong, atau dalam bahasa yang lain disebut al-kazzab, yaitu dusta. Kemudian kata if yang seasal dengan diartikan sebagai perkataan bohong digunakan dalam Al-Quran dalam menggambarkan kebohongan orang-orang kafir terhadap sesembahan mereka yang dapat memberi syafaat bagi yang menyembahnya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut urutan surat 29 ayat 17. Kebohongan berikutnya yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah telah beranak, dijelaskan dalam surat As-Saffat urutan surat 37 ayat 151. Kemudian kebohongan orang-orang munafik yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat skandal dengan
istri Rasul, tercantum dalam surat An-Nur urutan surat 24 ayat 11 sampai 12. Jamaah Jumat kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa menimbulkan atau bahaya adanya berita bohong. Pertama adalah menimbulkan kepanikan di lingkungan atau kalangan masyarakat. Jika kita mendengar suatu kabar atau berita, ada baiknya kita menyimak, membaca dan memahami kabar tersebut sebelum menyebarkannya. Tentu membutuhkan waktu dan usaha untuk memastikan bahwa kabar tersebut adalah kabar yang benar dan valid. Namun kenyataannya banyak orang yang malas untuk memahami kabar yang muncul, sehingga yang sering terjadi adalah berkesimpulan bahwa kabar itu adalah sudah benar lantaran diterima dari kelompoknya dan terdorong untuk menyebarkan berita tersebut yang belum pasti kebenarannya pada kelompok lain yang boleh jadi bukan kelompoknya. Kabar atau berita yang belum dilakukan tabayun dan sudah dianggap benar, maka sangat mungkin dapat menimbulkan kegaduhan, ketidaknyamanan, dan boleh jadi kepanikan di kalangan masyarakat. Mengingat berita hoax tersebut merupakan berita yang berefek kepada kedudukan masyarakat. Karenanya hal ini menjadi perhatian yang cukup besar, mengingat kepanikan yang timbul bisa berlanjut kepada kematian. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah urutan surat kedua ayat 191, wal fitnatu asaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahaya yang kedua adalah renggangnya hubungan baik di antara masyarakat. Dengan ada berita hoax atau berita bohong, seorang atau kelompok tertentu, hubungan baik seseorang atau kelompok bisa menjadi renggang atau retak, bahkan bisa menimbulkan prasangka atau perkelahian. Sungguh berita hoax bisa merusak kedamaian dan keretakan atau renggangnya hubungan baik. Boleh jadi tidak disengaja, mengingat penyebarannya sudah mengalami editing yang lebih jauh sehingga sulit dibendung agar tidak terjadi renggangnya hubungan yang sudah baik di kalangan masyarakat. Kerenggangan yang berlarut-larut dapat menimbulkan musibah yang membahayakan mereka akibat berita hoax yang masif dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Hujurat urutan surat ke-49 ayat 6. Fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah atas kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohannya, yang akhirnya kamu menjadi perbuatanmu di kemudian hari. Yang ketiga, boros waktu dan harta. Ketika berita hoax menyebar secara masif, akan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang, masyarakat yang pada giliran waktunya seorang dan lebih jauh, harta seseorang akan terbuang secara sia-sia hanya untuk menanggapi berita hoax yang menyebar. Ketika berita hoax sudah menyebar dan berusaha untuk dinetralkan, akan banyak menyita waktu dan harta, sehingga waktu dan harta sangat mungkin akan terbuang dengan sia-sia. Seseorang yang menyebarkan berita hoax, dia akan tidak terasa membuang waktunya, bahkan hartanya untuk kegiatan tersebut yang boleh jadi tidak disadari. Ajaran Islam melarang membuang-buang waktu dan harta secara sia-sia, karena merupakan perbuatan yang harus dijauhi dan ditinggalkan
karena sangat merugi bagi kita semua. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra urutan surat ke-17 ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jamaah Jum'ah kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Berita-berita hoax sangat merugikan oleh kita atau bagi kita semua. Jadi akan bisa menjadikan seseorang bisa menjadikan teraniaya atau terzalimi. Hal ini pun pernah dialami oleh para nabi dan rasul yang telah terjadi pada zamannya. Yang pertama, pada masa Nabiullah Adam alaihissalam, ketika mendapat kabar bohong dari iblis sehingga Nabiullah Adam alaihissalam terusir dari surga. Yang kedua, masa Siti Maryam, yaitu ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, yang dituduh berbuat keji dan berzina karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mengklarifikasi hal tersebut dalam surat Maryam ayat 28. Pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam, dituduh Nabi Nuh sebagai orang yang gila, yang berambisi menjadi penguasa. Karena di musim kemarau yang panjang, baginda Nabiullah Nuh alaihissalam membuat sebuah perahu atau kapal, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 9. Pada masa Fir'aun juga menyebarkan berita hoax atau bohong dengan menyebutkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam adalah ahli sihir yang ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun dan mengusir rakyatnya dari negeri mereka. Diabadikan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura urutan ayat 34 sampai 35. Kemudian pada masa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus berhadapan dengan berbagai macam berita bohong atau berita hoax. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sasaran kejinya berita hoax, seperti berita kebohongan yang disebarkan ketika perang Uhud. Sedang berkecamuk, tiba-tiba terdengar berita bahwa baginda Rasulullah SAW terbunuh. Sungguh berita ini mengejutkan para sahabat yang sedang berperang waktu itu, dan terjadi kegoncangan yang cukup besar hingga ada sahabat yang meninggalkan medan perang. Inilah salah satu penyebab yang sangat besar banyaknya korban umat Islam di dalam perang Uhud, karena korban adanya berita bohong. Kemudian berita bohong yang paling keji yang disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah pada waktu itu adalah berita bohong tentang fitnah kepada istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah, yang sering disebut sekarang dengan hadisul ifki. Jamaah Jum'ah kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, berhati-hatilah ketika kita menerima berita-berita yang belum tentu ujung kebenarannya, sehingga kita perlu tabayun, perlu mengecek atas kebenarannya itu, sehingga kita tidak mudah begitu mendapat berita atau kabar baik melalui WA, Telegram maupun sosial media yang lainnya, kita menyebarkannya tanpa berpikir panjang untuk mengeceknya. Oleh sebab itu, dengan adanya tahun politik sekarang, kita semua berhati-hati, jangan sampai kita terpancing untuk diadu domba. Kegiatan selama tahunan, 5 tahun sekali, berupa untuk memilih anggota dewan maupun pemimpin kita, presiden dan wakil presiden, itu adalah urusan-urusan di dunia yang harus diselesaikan dengan baik. Tidak perlu diseret-seret ke dalam politik identitas
yang mengakibatkan agama diseret kepada ranah politik, yang akhirnya yang tadinya kita sama-sama sholat berjamaah di masjid, karena berbeda satu kelompok yang lain menjadi perpecahan. Ini jangan sampai. Bahkan terjadi, mohon maaf, ada keluarga suami istri bisa bercerai gara-gara suatu pilihan kelompok tertentu yang berbeda. Inilah akibat sangat fatal bagi kita semua. Kita sudah cukup cerdas untuk bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua agar kita menjadikan di dunia ini selamat, kegiatan tahunan juga berjalan dengan baik, tanpa sekali lagi menyeret-nyeret agama dalam ranah yang tidak benar. Oleh sebab itu hadirin sekalian, kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk memberikan jalan yang benar, sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal ittisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna Allaha shalla ala nabi qadima wa bada bi nafsi ta'lima wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul yadhkurkum washkuru ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.